Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Mala Putra Amri, NIM PO 71320K3241009, kelas D3A tingkat 2. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang poster yang telah saya buat, yaitu berjudul histologi jaringan dan organ sistem respirasi. Nah, histologi adalah ilmu yang mempelajari struktur mikroskopik jaringan tubuh sistem respirasi atau pernapasan. Terdiri atas saluran pernapasan dan paru-paru yang berfungsi untuk pertukaran gas O2 dan CO2. Nah, histologi sistem respirasi ini membahas tentang jaringan penyusun organ pernapasan mulai dari rongga hidung hingga alveolus. Nah, respirator system. Pada respirator system ini atau bisa juga dikenal sebagai sistem pernapasan. Respirasi ini merupakan suatu proses yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk menghirup oksigen O2 serta mengeluarkan karbon dioksida CO2. Pertukaran kedua zat ini dilakukan di sistem peredaran darah dan melibatkan beberapa organ penting dalam tubuh. Seseorang memiliki laju pernapasan normal apabila ia bernapas hingga 12-20 kali per menit. Saat istirahat dan berlangsung secara berkesinambungan. Saat melakukan kegiatan pernapasan, biasanya satu orang individu akan membutuhkan hingga 30 liter oksigen per hari. Apabila seseorang melakukan kegiatan berat, contohnya seperti berolahraga, maka kebutuhan akan O2 akan meningkat. Jadi, kebutuhan oksigen setiap manusia menyesuaikan dengan aktivitas, ukuran badan, bahkan bisa juga terpengaruh oleh makanan yang masuk ke dalam tubuh. Manusia melakukan aktivitas pernapasan menggunakan organ-organ pernapasan meliputi yang pertama ada bronkiolus, hidung, trakea, faring, bronkus, dan paru-paru. Untuk paru-paru normal, tingkat volume udara yang bisa dicapai adalah 4.500 cc. Ini dikenal juga dengan istilah kapasitas total. Pada saat proses kegiatan bernapas terjadi, kapasitas vital atau total maksimal udara yang bisa dikeluarkan manusia setelah paru-paru terisi hanya 3.500 cc. Sebanyak 1.000 cc udara yang tersisa tidak dapat dipergunakan dan akan mengisi kekosongan pada bagian paru-paru sebagai residu. Pada respirator sistem ini, yang pertama ada di bagian sekitaran hidung, yaitu bernama 1. Nasal cavity. Nah, nasal cavity ini merupakan rongga hidung yang berfungsi sebagai jalan utama keluar masuknya udara, menyaring partikel debu dengan rambut hidung, menghangatkan serta melembabkan udara sebelum masuk ke saluran pernapasan lebih dalam. Kemudian kedua yaitu bagian di sini bernama nose atau hidung. Hidung merupakan organ eksternal yang menjadi pintu masuk udara.
juga memiliki reseptor penciuman olfaktori. Yang ketiga itu ada bagian sekitar kerongkongan yaitu bernama larynx. Mouth. Mouth ini atau disebut dengan atau mulut. Nah, mulut ini merupakan jalur alternatif untuk masuknya udara jika hidung tersumbat atau saat kebutuhan oksigen meningkat, misalnya ketika olahraga. Nah, olahraga ini misalnya ketika kita melakukan olahraga secara berlebihan atau banyak menguras tenaga, maka kita bisa mengeluarkan oksigen melalui mulut. Yang keempat ada larynx. Larynx ini bagian setelahnya bagian di bawah sekitar kerongkongan. Nah, trakea larynx ini merupakan kotak suara terletak di antara faring dan trakea, berfungsi sebagai penghubung, juga menghasilkan suara karena adanya pita suara, vocal cord. Yang kelima bagian di sini yaitu ada left lung, paru-paru kiri, organ respirasi yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Paru kiri memiliki 2 lobus, yaitu lobus kecil karena memiliki ruang untuk jantung. Yang keenam itu ada diafragma. Nah, letaknya itu di sekitar bagian bawah. Nah, diafragma ini merupakan otot pernapasan utama berbentuk kubah. Saat kontraksi diafragma turun dan rongga dada membesar sehingga udara masuk. Inspirasi. Saat relaksasi, diafragma naik sehingga udara keluar, ekspirasi. Yang ketujuh ada throat. Nah, throat ini yaitu tenggorokan atau faring, saluran yang menghubungkan rongga mulut dan hidung ke laring dan esofagus. Yang ke-8 itu ada esofagus. Nah, esofagus ini merupakan kerongkongan, bukan bagian langsung dari sistem pernapasan, tetapi saluran pencernaan yang membawa makanan ke lambung, terletak di bagian belakang kerongkongan, bagian belakang trakea. Kesembilan ada trakea. Trakea atau batang tenggorokan, yaitu saluran utama udara yang dilapisi cincin tulang rawan sehingga tidak mudah kolaps, membawa udara ke bronkus. Yang ke-10 ada right lung. Right lung ini merupakan paru-paru bagian kanan. Nah, paru kanan lebih besar dari paru kiri, dan paru kanan ini juga memiliki 3 lobus, sama-sama berfungsi untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang ke-11 ada bronchi atau bronkus. Nah, bronkus ini merupakan trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri, membawa udara ke cabang lebih kecil yaitu bronchiolus. Yang ke-12 ada capillary. Nah, capillary network yaitu jaringan kapiler. Gunanya untuk pembuluh darah halus yang mengelilingi alveoli, tempat terjadinya pertukaran oksigen O2 dari alveoli ke darah dan karbon dioksida CO2 dari darah ke alveoli. Yang ke-13 ada venule atau venula, cabang kecil dari vena yang membawa darah kaya karbon dioksida dari jaringan menuju alveoli untuk ditukar dengan oksigen. Yang ke-14 ada arteriole. Nah, arteriole ini merupakan arteriola, cabang kecil dari arteri yang membawa darah kaya oksigen dari alveoli
menuju seluruh jaringan tubuh. Nah, yang ke-15 itu ada bronkiole. Nah, bronkiole ini atau bronkiolus merupakan cabang kecil dari bronkus yang berakhir pada alveoli. Dindingnya lebih tipis dan tidak mengandung tulang rawan. Yang ke-16 atau yang terakhir itu ada alveoli atau alveolus. Nah, kita letak bagian sekitar di sini, kita lihat. Nah, alveoli ini merupakan kantung udara kecil di paru-paru, tempat utama pertukaran gas di keliling kapiler darah untuk proses difusi oksigen dan karbon dioksida.